ketika ditimba musibah, kita segera mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Dunia ini bukan tempat kesenangan kita. Hari ini senang, pasti besok susah. Hari ini sehat, pasti bakal sakit. Hari ini nikmat, pasti bakal menghadapi ujian. Dunia bukan surga. Itu yang wajib kita yakini. Ada seorang membawa saya jalan-jalan. Kita lewati daerah Menteng. Beliau berkata, indahnya rumah orang Menteng. Mewah-mewah dan bagus. Bahkan bebas banjir. Langsung beliau berkata, mana bagian saya waktu Allah membagi untuk mereka ini? Disitulah saya marah dan memberikan komentar saya. Kamu sekarang berkata, mana bagian dan nasibku saat Allah membagi jadikan orang Menteng seperti ini, tapi kamu tidak dapat? Saya akan tunjukkan bagian Allah yang lain. Saya ajak beliau masuk rumah sakit. Melihat sebagaimana parahnya anak-anak kecil yang baru dilahirkan. Dia masih antara hidup dan mati. Bagaimana perasaan orang tuanya? Kita melihat seorang ibu yang sudah tua mengharapkan husnul khatimah. Diuji dengan kebakaran, terhanus kulitnya. Bahkan keluarganya sudah tidak kuat untuk merawat dan melayaninya. Bisa bertahan sekian lama di rumah sakit. Belum lagi rumah sakit jiwa. Belum lagi ujian-ujian yang lain. Begitu saya membawa beliau melihat kondisi tenggataan hamba-hamba Allah. Saya bertanya sama dia, mana bagian Allah untukmu di situ? Kenapa kita hanya melihat yang enak-enak saja? Tapi yang kita lihat orang lebih parah dan lebih susah. Padahal kita tahu dan yakini hikmah saat kita diuji supaya doa kita jadi ikhlas. Bapak Ibu, saya yakin kalau bukan adanya para habaib, para kiai-kiai yang mendoakan kita, bapak-bapak yang suka salat malam di tengah malam, ibu-ibu yang suka beristighfar sebelum masuk salat subuh, anak-anak kita yang masih suka ngaji Al-Quran, pasti musibah akan jauh lebih parah. Alhamdulillah, masih yang kita hadapi hanya banjir air, bukan banjir penyakit yang merubah warna kulit kita. Bukan diserangi sama musuh sampai terjadi ratah dan hancur bangunan rumah kita sebagaimana terjadi dengan keluarga saudara kita di Suriah. Seorang ibu di Palestina setiap menyediakan sarapan untuk anaknya menangis duluan. Kenapa? Karena dia punya perasaan bisa anak yang keluar ke sekolah bisa jadi salah satu kurban. Belum tentu siang hari anaknya bisa pulang karena tiba-tiba diserangi Israel. Bagaimana perasaan mereka yang puluhan tahun seperti ini? Kita belum diuji. Bahkan manfaat banjir yang terjadi di Indonesia, kita bisa doa dan ikhlas. Saat kita lagi senang, bagaimana doa kita? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi pas lagi susah, ya Allah. Beneran doanya dari dalam hatinya. Karena kita sudah tahu mau kemana lagi. Ya Allah, saya tidak punya Tuhan selain-Mu, ya Allah. Saya lagi menghadapi musibah, ya Allah. Bahkan bisa nangis beneran.
Saat kita lagi senang berdoa, pura-pura nangis. Nangisnya palsu. Tapi kalau lagi susah, nangisnya luar biasa. Ternyata nangisnya titisan air mata karena kita ikhlas. Akan Allah haramkan masuk neraka. Ternyata nangisnya berharga. Titisan air mata berharga di sisi Allah. Tapi kapan bisa titisan mata itu ikhlas? Kalau kita lagi nikmat dan senang. Sebab ada musibah banjir. Alhamdulillah terwujud bersamaan. Barangkali saudara kita yang kena musibah banjir. Sebelum ada musibah, tidak ada yang perhatiin mereka. Tidak ada yang bisa rawat mereka. Tidak ada yang bisa bagi rezeki buat mereka. Tapi begitu karena musibah, kita sama-sama berduli. Kita sama-sama bagi. Kita sama-sama memperhatikan. Kita sama-sama kasih sayang. Walaupun kita tidak mampu membantu dengan biaya, dengan hal-hal yang kita tidak mampu, tapi alhamdulillah masih kita bisa mendoakan mereka. Ini apa yang terjadi? Ternyata musibah banyak manfaatnya. Terwujud bersamaan kita, saling cinta, saling isi. Ya Allah, benar-benar Engkau Maha Adil. Ya Allah, benar-benar Engkau Maha Kasih Sayang. Bisa memberikan kepada kami musibah. Tapi musibah yang bisa membuat kita bersatu. Musibah yang membuat kita saling memaafkan. Musibah yang membuat kita sadar dan taubat. Musibah yang membuat kita bisa kembali kepadamu. Beribadah kepadamu dengan benar. Dan berdoa dengan ikhlas. Saya usulkan untuk orang yang menghadapi musibah. Baca satu surah. Dan silahkan diulangi berkali-kali. Belajari artinya. Karena surah ini akan membukakan seratusan pintu kemudahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر Subhanallah. Setiap kesusahan Allah berikan dua jalan keluar. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ini jadi amalan buat orang yang menghadapi musibah. Baca sekali lagi surat Alam Nashrah ini, tapi dalam perasaan beda. Menhayati artinya, bisa mendalamkan, menebaskan dalam hati kita. Supaya kita tahu, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Dan sungguh, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.